Halo guys, selamat datang di channel Kerembet Film, channel yang suka ke Kerembet. Balik lagi tentunya bersama saya, Cemon, yang akan mencoba mendampingi kalian untuk merangkum sebuah film yang berjudul Jungle Cruise tahun 2021. Film ini bergenre adventure komedi fantasi. Film ini adalah film asal Amerika yang disutradarai oleh James Colt dan diproduksi oleh Walt Disney Feature. Film yang satu ini dibintangi oleh Dwayne Johnson sebagai Frank, Emily sebagai Lily Houghton, Jack Whitehall sebagai Mike Krieger, serta beberapa bintang lainnya. Film ini menceritakan petualangan Lily, Mike Krieger, serta Frank yang berusaha mendapatkan kelopak pohon ajaib di salah satu tempat di sungai Amazon yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan memutuskan kutukan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film, kita diperlihatkan suatu legenda yang mana legenda itu menceritakan munculnya pohon air mata bulan yang terletak di pedalaman sungai Amazon. Konon katanya, satu kelopak pohon tersebut bisa menyembuhkan penyakit-penyakit seperti kadas kurap, kaligata, roromehen, kekeremi, serta penyakit lainnya. Selama berabad-abad, banyak orang yang mencari keberadaan pohon tersebut, sampai ada satu cerita yang sangat terkenal di mana ada sekelompok orang yang dipimpin oleh Aguirre mencari kebenaran terhadap legenda tersebut. Mereka menyusuri pedalaman sungai Amazon, tetapi satu persatu dari kelompok itu harus mati di tangan hutan Amazon yang berbahaya. Saat Aguirre dan beberapa pasukannya sekarat, mereka pun ditolong oleh warga suku asli pedalaman. Mereka berhasil disembuhkan oleh air mata bulan yang dikasih ketua suku itu. Aguirre yang berambisi untuk mendapatkan kelopak pohon air mata bulan pun lantas menuntut ketua suku untuk memberinya mata panah suci, yang mana itu adalah kunci utama untuk menemukan air mata rembulan. Saat ketua suku itu menolak, Aguirre dan pasukannya pun membantai habis warga suku pedalaman. Atas kejadian tersebut, ketua suku pun meminta kepada hutan agar semua kelompok Aguirre itu dikutuk agar tidak bisa jauh dari sungai dan tidak bisa mati dan hidup menderita dengan kutukan tersebut. Lalu kita dibawa ke set tahun 1916 di kota London. Ini adalah Mike Krieger. Terlihat ia tengah membahas legenda itu di depan para petinggi suatu perkumpulan pelajar di kota tersebut. Dan ini adalah Lily, kakak kandungnya Mike Krieger. Nampaknya, maksud kedatangan Mike Krieger tersebut, ia meminta agar ia diberi akses supaya bisa mendapatkan mata panah kuno yang tersimpan di arsip perkumpulan tersebut untuk kemajuan medis di sana dan berevolusi pengobatan modern. Tapi sayangnya ketua perkumpulan itu enggan memberinya arsip tersebut. Dirasa tak ada cara lain buat meminta arsip tersebut, Lily pun nekat mengendap-endap masuk ke ruangan arsip tersebut untuk mencuri mata panah suci. Lalu ia tak sengaja berpapasan dengan pangeran Jerman. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, pangeran pun menunjukkan jalan untuk ke kantor arsip tersebut. Tak lama kemudian, pangeran Jerman tersebut menemui ketua perkumpulan di sana untuk membeli mata panah suci. Tetapi mata panah itu telah dicuri seseorang. Lalu pangeran itu menyadari bahwa ia pernah berpapasan dengan seorang perempuan. Pangeran itu melihat Lily menuruni tangga untuk kabur. Seketika pangeran itu memerintahkan semua orang untuk menangkap Lily. Lily yang sempat berhasil kabur lantas digagalkan oleh pangeran dan membuat Lily terjatuh bergelantungan dari atas ketinggian. Pangeran itu pun mengancam jikalau Lily tidak mengembalikan kotak isi mata panah tersebut, maka ia akan membiarkan Lily terjatuh dan mendarat di jalan yang ramai kendaraan. Merasa tak ada pilihan, Lily pun mengembalikan kotak tersebut ke si pangeran. Di saat bersamaan, Mike Krieger yang baru saja diusir dari ruangan perkumpulan tersebut melihat Lily bergelantungan di atas ketinggian.
Lantas, McGregor yang memiliki kemampuan culai-calai dan sedikit tulang lunak itu pun berhasil memberhentikan salah satu mobil bertingkat tepat di bawah Lily, sehingga Lily pun bisa mendarat dengan selamat. Kembali ke sang pangeran, yang mana saat ia membuka kotak itu ternyata isinya adalah Jong. Karena kejadian tersebut, ketua perkumpulan itu pun meminta maaf kepada pangeran sehingga membuat ketua perkumpulan itu tak sengaja menyebutkan nama Joachim di depan anggota-anggotanya, yang mana nama itu adalah nama asli sang pangeran. Merasa kesal jika namanya diketahui orang-orang, maka pangeran pun membunuh semua orang-orang yang telah mendengar namanya tanpa ada yang tersisa. Kembali ke Lily dan McGregor, yang mana ia sedang mengemas pakaian dan akan pergi ke Brazil untuk memulai petualangan ke sungai Amazon. Ini adalah Frank. Dia adalah nakoda sekaligus pemandu wisata di sungai Amazon. Ia memiliki kapal kuno dan sedikit usang yang diberi nama L'Aquila. Tak seperti pemandu wisata lainnya yang cenderung kuulen dan begitu-begitu saja, Frank malah terkesan sebagai pemandu wisata yang sembrono serta sedikit hare-hare. Ditambah, Frank juga menyiapkan beberapa jebakan yang tak terduga yang membuat perjalanan para wisatawannya sedikit gempar dan beradrenalin. Setelah sampai di dermaga Porto Pelho, Brazil, Frank pun didatangi oleh Tuan Nilo dan ditagih supaya melunasi hutangnya. Karena Frank hanya mampu membayar 1/4 dari hutang tersebut, maka Tuan Nilo pun menyita mesin perahunya Frank sebagai jaminan. Lalu Tuan Nilo pun menyimpan kuncinya di dalam kotak di kantornya. Lalu scene berpindah ke Lily dan McGregor yang baru tiba di Porto Pelho, Brazil. Lantas mereka pun langsung mencari Tuan Nilo untuk menyewa nakoda sekaligus kapalnya untuk mengantarkannya ke Lagrimas de Cristal di pedalaman sungai Amazon. What fresh hell is this? Mr. Nilo's office. Upstairs. Thank you. Sementara itu, Frank berusaha menyelinap masuk ke kantor Nilo untuk mendapatkan mesinnya kembali. Di saat yang bersamaan, Lily yang sedang mencari Tuan Nilo itu pun lantas langsung menuju ke kantor Nilo. Setelah sampai di depan pintu kantor Nilo, Lily pun langsung memberitahu maksud dan tujuannya itu. Lily yang tidak pernah tahu wajah Dr. Nilo itu lantas langsung menyangkal bahwa Frank adalah Nilo yang ada di dalam ruangan tersebut. Awalnya Frank menolak, tetapi saat Lily bilang bahwa ia membawa uang yang banyak, lantas Frank pun membukakan pintu dan membiarkannya masuk. I have a lot of money. You're insistent? It's been said. Lily pun meminta Frank agar diantarkan ke Lagrimas de Cristal untuk mencari pohon ajaib itu. Frank sempat meragukan tujuan Lily dan memberitahu Lily bahwa cerita tersebut hanyalah mitos. Ia juga menceritakan bahwa tak ada yang berhasil pergi ke sana, dan jikalau ada yang berhasil, maka tidak ada yang bisa kembali. You can't get there. Nobody can get there. Merasa yakin terhadap tujuannya itu, lantas Lily pun menunjukkan sebuah peta kuno yang dibuat oleh kartografer Aguirre. The detail and the care he took. It was drawn. Singkat cerita, Frank pun langsung bernegosiasi harga yang harus Lily keluarkan untuk bisa berangkat. Di tengah-tengah negosiasinya itu, McGregor pun membawa Nilo yang asli ke hadapan Lily, yang membuat kebohongan Frank pun terbongkar. The hotel bar. Mr. Nilo. Di saat Lily mulai kehilangan kepercayaan terhadap Frank, di saat itu juga Frank melihat kalung yang dipakai Lily, yang mana kalung tersebut adalah mata panah suci. Seketika Frank pun mencoba memujuk Lily dengan menurunkan harga pemberangkatan supaya bisa pergi bersamanya. If you fall for it. Well, thank you, Mr. Frank. I hope we... Tak lama kemudian, seekor jaguar masuk ke dalam bar dan membuat semua orang di sana ketakutan. Terlihat juga Nilo dan McGregor sangatlah ketakutan. Saat jaguar itu menyerang, Frank pun berhasil melawan jaguar itu dan berhasil mengeluarkan jaguar itu dari bar.
Melihat ketangguhan dan keberanian Frank, akhirnya Lily pun menyetujui untuk berangkat bersama Frank. Half now, half upon return, alive. Di saat Frank sedang memasang mesin perahunya, muncullah jaguar dengan membawa bola. Ternyata jaguar itu adalah hewan peliharaan Frank. Dan kejadian yang tadi itu adalah akal-akalannya Frank supaya bisa pergi dengan Lily. Di saat mereka akan berangkat, Lily pun diculik oleh orang suruhan pangeran Jerman. Lily pun dimasukkan ke dalam sangkar burung dan dibawa ke dalam pasar. Lily pun berusaha kabur dengan membuka kunci sangkar burung itu dengan tusuk rambut. Di saat para penculik itu mau membuka sangkar, lantas Lily pun langsung menejeh. Nah, menejeh ya bahasa Indonesia itu naon sih? Menendang. Oh, menendang. Saat para penculik itu mau membuka sangkar, lantas Lily pun menendang pintu sangkar yang membuat Lily bisa kabur. Saat Frank dan Mike sedang mencari Lily, Frank melihat burung yang lepas di dalam pasar. Seketika itu juga, Frank langsung lari ke dalam pasar untuk mencari keberadaan Lily. Ketika Frank berhasil menemukan Lily, ia langsung membawanya menuju kapal. Karena kapal jauh dari dermaga, Frank pun loncat ke air dan berenang menghampiri kapal tersebut. Tapi, Lily justru memilih jalur lain, yaitu dengan berselancar dengan katrol. Tetapi sialnya saat akan mendarat, justru ada kain terbang dan menempel di wajah Lily yang membuat pandangannya terhalang. Di saat Frank CS akan berangkat, seketika muncullah kapal selam yang mana kapal itu dikomandoi oleh Pangeran Johim yang mengejar dan menembaki kapal mereka, yang membuat mesin kapal Frank mati. Come on! Dengan jampe-jampean Lily pun menendang tempat pembakaran kapal itu yang membuat kapalnya berhasil kembali menyala. Dirasa tembakan biasa tidak mempan, lantas Pangeran Johim pun menembakkan torpedo agar Frank CS tak bisa lari. Saat Frank tahu bahwa ada torpedo yang mengarah ke kapalnya, lantas Frank pun mengarahkan kapalnya ke salah satu bangunan yang membuat kapalnya terbang dan lolos dari torpedo. Lalu nasib sial menimpa Pangeran Johim, di mana baling-baling kapal selamnya harus tersangkut tali besi yang membuat kapal selamnya oleng dan menabrak dermaga Tuan Nilo. Di tengah-tengah perjalanan, mereka bertiga pun menjadi akrab. Lily menyadari bahwa mereka salah arah dan memerintahkan Frank supaya putar haluan ke kanan. Frank pun menjelaskan bahwa di depan ada jeram. Lalu mereka berdua pun sedikit berdebat karena Frank telah disewa Lily, maka Frank mau tak mau harus menuruti kemauannya. Berpindah ke sang pangeran yang tak bisa menemukan Lily, ditambah sungai Amazon yang bercabang yang membuat dirinya kebingungan. Ia justru memilih pergi ke tempat Aguirre dikutuk menjadi batu. Sesampainya di sana, ia membuat perjanjian bersama Aguirre untuk bisa mendapatkan pohon itu. Yang mana nantinya pohon ajaib itu akan dibagi rata. Lantas, pangeran pun meledakkan bagian sungai yang membuat sebagian air sungai Amazon mengalir ke tempat Aguirre. Seiring terkenanya air sungai itu, Aguirre pun yang tadinya membatu, kini berubah menjadi normal. Saat malam tiba, Frank beserta yang lainnya tengah memakan ikan piranha hasil tangkapannya. Lalu Mike pun pergi untuk tidur. Frank pun mengingatkan agar jangan masuk ke kabinnya. Saat Mike akan tidur, ia dikagetkan dengan munculnya jaguar di kapalnya. Saat ingin menerkam Mike, Frank pun mencoba menenangkan jaguar itu, sehingga Lily dan Mike pun menjadi tahu semua kepalsuan Frank. Heel it, Proxima. Proxima, heel. Lalu keesokannya, terlihat Frank tertarik dengan kalung yang Lily pakai.
Prank pun memerintahkan jaguarnya untuk mengambil kalung itu untuk dirinya. Di saat jaguar itu ingin mengambil kalungnya, di saat itu juga jalur yang dilalui kapalnya menjadi jeram. Dan kapalnya pun terombang-ambing. Lalu anggur milik Prank tumpah dan membuat si jaguar itu yang tadinya mau mengambil kalung malah menjilati anggur tersebut. Di saat Prank tengah berusaha mempertahankan kapalnya, di saat itu juga ia dihadapkan dengan air terjun yang cukup tinggi. Prank pun berusaha semaksimal mungkin supaya kapalnya tidak jatuh ke air terjun itu. Prank memacu kapalnya dengan kecepatan tinggi dan berhasil membawanya ke tepian sungai. Singkat cerita, saat Lily berada di dalam kapal, ia penasaran terhadap ruangan kabin yang telah diperingatkan Prank untuk menjauhinya. Saat Lily masuk, ia menemukan berkas yang berisi peta yang sama seperti yang Lily bawa. Juga ada gambar mata panah suci. Lalu Lily pun meminta penjelasan dari Prank. Ternyata dulu Prank pernah berambisi mencari pohon suci itu, tapi karena ia tak pernah mendapatkan mata panah suci, lantas ia pun menyerah untuk mencarinya. Stuck on this river ever since wishing I could be anywhere else but here. Lalu tak lama kemudian mereka diserang dan dibius oleh suku pedalaman yang membuat mereka semua tak sadarkan diri. Mereka bertiga pun dibawa oleh suku pedalaman untuk menghadap ketua suku.